Sambar Podcast tidak mati, teman-teman. Kali ini kembali lagi di Sambar Podcast. Saling. Oke, sekarang kita mau bikin challenge yang baru. Walaupun bentuknya di podcast Sambar, tapi kita bisa bikin challenge. Lebih menantang dan lebih deg-degan ya. Oke, Karena basicnya betul. keilmuan. Ya sih. Dan dadakan ke Oke. challenge-nya. Ya, jadi buat teman-teman ngelihat di sini ada tablet mahal, keyboard murahan. Itu teman-teman. Jadi kita mau challenge kerjasama dengan AI. Kita akan coba kasih sebuah kasus yang tadi diambil jurnal dari Restu, terus kita udah input kasusnya, terus kita mau akan minta pendapat dari AI melihat kasus itu seperti apa dan bagaimana solusinya. Nah, nanti setelah Kira-kira benar nggak AI? Kira-kira bisa diandalkan nggak AI? Nah. Itu masa perkembangan anak. menarik. Ya, kalau misalkan bisa, begini. Kita akan kepakai lagi. Waduh, Itu betul masalahnya. sekali. Dan nggak belum bisa. Tetap butuh terapis. Ya. Nanti kita akan memberikan. Apakah ya, benar? Kita Apakah buktikan. benar? Ya. Kita lihat ya. Kita lihat. Apakah AI secanggih itu kan kita tidak tahu. Oke, jadi kita akan Ini buat babak penentuan apakah kita akan bergusur Jangan-jangan udah baca banyak jurnal kan. Oh, ketahuan nih, tahu caranya. Enggak sih kayaknya. Insya Allah. Oke, biar sama-sama tahu situasinya, aku bacain dulu ya. Jadi ini adalah sebuah kasus anak. Berarti untuk timer udah mulai dari tadi ya? Timer udah mulai dari awal. Oh, ada tambahan info. Tapi Apa tuh? Gimana Restu? Oh, jadi tadi kita sepakat hari ini kita tambah challenge di mana kita pakai timer guys 30 menit, nggak boleh lebih. Supaya bisa lebih fokus lah ke bahasannya ya. Lebih fokus. Jadi kita kayak berpikir cepat gitu ya. Kerja. Dia ada kalah sama AI. Dari soal itu lagi. Waduh, Squad lah, kita squad berempat. Oh, Gue udah ke rumahnya. iya. ketemu ratakan dong. Terbatas dia Gue udah ke rumahnya guys. Oke, apakah kita akan pulang ke rumah dengan aman? Oh, Oh, kita kalau sekarang mah aman. Nanti begitu dia ini dipublis baru aman. Oh, iya. Jadi langsung kita mulai. Aku akan bacakan masalahnya yang udah masuk, kasus seorang anak. Jadi dalam ringkasannya, anak ini memiliki masalah kontak mata yang buruk. Terus punya gerakan berulang atau stimming seperti membenturkan kepala yang dilaporkan ibu meski tidak tampak kadang-kadang ini agak kurang ngerti, tapi artinya dia ada kontak mata yang buruk, gerakan berulang dan itu berbahaya, membenturkan kepala, terus komunikasi yang sangat terbatas, suka celoteh tapi nggak ada maknanya, dan kadang-kadang berulang-ulang tanpa konteks yang jelas. Lalu kelekatan pada benda mati sangat tinggi, jadi lebih senang melakukan kegiatan bersama benda-benda mati seperti kalkulator, dan asik Lebih suka hal-hal yang familiar. Iya, Jadi nggak bisa kalau ada transisi atau ada perubahan situasi baru. kegiatannya selalu berulang dan berulang. Jadi usia 2,5 tahun. Iya, masih 2,5 tahun. Terus juga atensinya pendek, gampang terdistraksi, mudah marah karena toleransi frustasinya disebutkan bahwa rendah, sama respon sosialnya juga nggak konsisten. Selain itu, dijelaskan juga keterampilan untuk menulis, berarti fine motor ya Om ya, sama kemampuan berpakaian atau living skill-nya masih lemah sih. Itulah kasus yang kita kasih ke AI ini. Oke. Walaupun tutur katanya juga membingungkan. Berpakaian yang lemah. Berpakaian Maksudnya berarti dia sulit untuk mungkin. menggunakan pakaian. Ini keseragaman juga unik banget bahasanya. Jadi ini udah 0 buat AI, 1 buat manusia. Iya. Diksinya sangat-sangat membingungkan ini. Terlalu baku atau terlalu aneh? Terlalu ngawur. Terlalu ngawur ini. Oke. Oke, kita coba untuk minta. Oh, sebenarnya gini Om, Gimana? aku biar lebih seru gini dulu. Mending coba lihat kira-kira secara singkat aja sih. Misalkan SI, kira-kira sebelum kita ketik DI nih, ya menurut
siapa menurut Om apa kira-kira? Secara Gitu. singkat aja. Singkat dulu. aja misalkan. Solusinya apa? Ya, Solusi solusinya apa? singkatnya. Kalau dari Om Afin dulu mungkin dari SI-nya nih. Tunggu aja nih. Biar gue nggak jawab maksudnya. Biar tinggal ngikut ya. Setuju sama Om Afin. Biar gampang aja lu. Tempat dah ini mah. Itu aku dulu Sebenarnya ya. ini Oh, boleh Atau Om. atau ada. sebenarnya sih ini perlu dilihat lebih dalam lagi ya, maksudnya masalah kayak sensornya itu di bagian-bagian apa kayak gitu. Cuman ya pasti sih kemungkinan dia punya masalah sensorik yang tinggi juga karena dilihat dari dia tuh punya banyak masalah kekakuan ya, rigid gitu. Kayak ya tadi kayak dia banyak pengulangan kata tanpa konteks, terus juga kemelekatan pada benda mati, terus juga kemelekatan pada benda matinya juga kalkulator gitu, yang dimana itu angka gitu, yang dimana itu pola juga gitu, dan juga masalah keseragaman juga, dia penolakan juga terhadap transisi, ya artinya sama dia juga ada frustasinya juga, toleransi frustasi juga rendah juga kayak, terus tambah respon sosialnya nggak konsisten juga, artinya kan ini anak mungkin banyak kedistraknya juga sama visual, terus juga mungkin nggak registrasi juga tuh auditorinya ke telinganya gitu, jadi respon sosialnya nggak konsisten kayak gitu, dan keterampilan pramenulis ya, dan berpakaian masih lemah, dan kayaknya emang di 2,5 tahun kayaknya nggak perlu terlalu ini nggak sih fokus ke itu. Iya, terlalu jauh memang. Ya kayak mending fokusnya ke masalah SI dasar aja. Iya, masalah transisinya, frustasinya gitu, apalagi dia suka headbanging gitu, mukulin kepala ya pantesan aja mukulin kepala, orang 2,5 tahun disuruh pramenulis Ngetik kalkulator kayak gitu 2,5 tahun main Kalkulator belum tentu dipakai. Tapi kalau dilihat dari sisi orang tuanya, jangan-jangan karena melihat anak ini suka dengan angka, anak suka dengan kalkulator, iya, maka iya, timbul. kalau angka itu dia yang suka nggak sih? Iya, dia yang suka. Jadi maksudnya Itu memantik orang tua untuk melihat anak ini suka sama akademik. itu jadi problem tau. Jadi gini, ini kadang itu kita melihat ini anak nih udah berhasil nih di sini nih gitu, berhasil misalnya di kalkulator tuh, sehingga jadi kadang tuntutannya tuh jadi kayak lebih naik gitu. Jadi malah kayak ditingkatin ya. Iya, jadi dia kayak merupakan problem-problem yang lain gitu. Ya kayak frustasi, masalah transisi misalnya kayak gitu. Ya nggak cuma dikasih ini doang ya, seringnya kayak gitu ya. Jadi kadang suka kelupaan gitu, nge-elevate-nya terlalu tinggi. Oke, ini pinter tapi nggak segitu juga kali gitu. Karena nggak ukur lagi ya, nggak ngelihat situasi kondisi anaknya juga. Iya gitu. Kayak gitu sih. Terus apalagi rentang perhatian pendek ya pasti ya, karena dia juga respon sosial pendek ya, kemungkinan juga registrasi pendengaran juga pendek, akhirnya ikutan pendek juga atensinya, diajak ngobrol kan susah. Kan gitu sih kalau dari aku. Nah, paling gampang gini aja sih. Ya buat restu lah, coba tuh. Sambil nulis promnya sih. Nah nih, ya kalau enggak mang aja tuh pertanyaannya. Jadi kalau misalkan dari yang tadi Om Afil tanggep ini, problem-problemnya apa, terus juga kira-kira hal apa yang pertama kali perlu diperbaiki nih? Menurut aku kalau dari problem yang paling utama menarik dari kasus ini tuh yang paling aku perhatiin itu toleransi frustasi rendah. Berarti yang aku notice mungkin salah satu hal problem yang harus kita perbaiki adalah cara dia meregulasi diri sih. Oke. Itu yang mungkin ketika aku ketemu sama anak kayak gini, itu duluan yang akan aku fokuskan bagaimana sih biar dia bisa meregulasi dirinya sendiri, akhirnya meningkatkan respon toleransi terhadap rasa frustasinya juga. Jadinya untuk ke hal-hal yang lain bisa lebih enak juga sekalian kita berlangsung kayak gitu istilahnya. Tapi kalau aku nambahinnya, kalau aku ngeliatnya sih, ini SI dasar tuh kayaknya yang butuh dikembangin kayaknya bagian vestibuler dulu sih. Betul. Karena nih kontak mata visualnya kan berkaitan sekali. Gerakan berulangnya, terus ke adaptasinya juga sama perubahan. Itu rigiditasnya tuh juga karena ya itu sih, karena kemampuan dia untuk memposisikan diri dengan lingkungannya juga kurang gitu. Jadi kayaknya masih butuh
dikembangkan lagi dari sensori dasarnya ya. Yang paling kelihatan di sini sih kayaknya menurutku yang paling pertama sih vestibularnya ya. Gitu. Kalau Rio gimana Om? Sebagai manusia, setiap upayanya itu pasti ditujukan untuk bertahan hidup. Dan Strip menurutku, protes gitu. dan itu Strip artinya Lemos. yang menjadi perhatian utama itu adalah kemampuan dia untuk tidak kemampuan dia yang suka headbanging atau menjedut-jedutkan kepala itu sesuatu yang rasanya perlu jadi perhatian lebih dulu ketimbang kemampuan-kemampuan yang lain. Karena kan itu berkaitan dengan kondisi fisiknya dia kan. Seperti itu sih kalau dari akunya sih. Menurut lo kenapa itu harus diprioritasin untuk yang headbanging? Karena artinya aku ngelihatnya ketimbang kita meningkatkan keterampilan-keterampilan yang lain, kita harus bantu dia untuk bisa beradaptasi dengan baik dulu. Maksudnya jangan sampai kita harus cari tahu kenapa dia bisa melukai, apa yang terjadi, ketimbang kita berpikir bahwa anak ini nulisnya udah bagaimana, anak ini udah bisa ngomong sama orang seperti apa. Jadi kayak aku lebih melihat ini sesuatu yang berbahaya yang perlu jadi tindak lanjut lebih utama dulu ketimbang kemampuan-kemampuan yang lain. Kan karena berkaitan dengan ini ya, gegar otak kayak gitu ya, kalau misalkan biar. Terus sama kalau untuk frustasinya lebih diutamakan untuk kayak memvalidasi perasaannya dia ketika frustasi atau kayak ngasih solusinya gitu atau misalkan mau nge-brainstorming solusinya gitu. Itu nanti nggak kita bagian dari melihat respon dari dulu. Oke deh. Kayak nih kita punya prompt buat AI-nya jadi biar kita juga tahu apa sih solusi yang bisa AI tawarkan ya kan? Kira-kira sesuai nggak sama yang kita bicarakan tadi kan? Nah jadi coba kita lihat jawabannya. Ini yang terpaji. Waktu masuk. Gak bisa deh. Thinking dulu. Banyak sekali. Nah, muncul. Oh, jadi dia per masalah dikasih solusi. Mulai dari Gue belum lihat bahasa-bahasa sensorik nih. Ada sedikit tuh lah. Ada tapi masa kecampur-campur sih, nggak ntar gitu. Oke, jadi ada keterampilan motorik, ada soal kontak mata. Atau mau di ini aja nggak? Diperkerucut aja, soalnya banyak banget ini. Kayak Berarti hal ini menjelaskan bahwa AI belum bisa menentukan mana yang skala prioritas. Iya, 2-0. 2-0. Bisa aja 2-0 dari mana? Jawabannya banyak banget soalnya, bener. Itu kayak Ya jadi jawabannya ini emang lebih ke seluruh masalah problem yang dialami Ada dikasih tadi- solusinya, bukan Ini coba sesuatu kalau yang digabungkan kaitan jadi sensor satu. integrasi, coba dengan sensor integrasi mungkin. integrasi atau dipendekin aja. Atau nggak di ini kita kasih komponen-komponennya aja tuh, misalkan kayak SI. Jadi kayak udah di per 3 aja gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak. Tapi ini dia memberikan nih Apa? diagnosis formal dan rujukan ke terapi perilaku, terapi okupasi. Iya tuh bener kan, ada masalah sensorik tuh. Oke. Bebas, mau gimana guys? Kalau kita beres satu kayak nggak bakal cukup waktunya. Berarti Jadi, disimpulkan aja. ya udah kalau Tapi tadi sensorik, motorik, sama apa, sama perilaku, udah 3 aja tuh. Misalnya sensorik, motorik, perilaku. masing-masing satu paragraf gitu ya. Ya boleh kayak gitu lah. Jadi ntar ya udah kan jadi masing-masing dapat tuh, kalau nggak 4 deh. Jadi misalnya bagian sensorik, motorik, perilaku, ini apa gitu. Yang lo ngomong dulu. Ya. Biar nggak dead. Oh iya, jangan dead air ya. Dead air. Iya, jangan dead air ya. Gimana kabar Om Afi? kabar. Oh, kita udah lama, udah 2 bulan libur. Oh iya, kayak Nggak nyampe nggak sih kak? Ada. Ya mungkin kita tanya kegiatan selama nggak podcast Selama ngapain nggak deh. podcast. boy, ngurusin ponakan, berakhir. Alhamdulillah selamat. Jauh pastinya, jadi ya sibuk itu sih. Oke. Coba cewek Om. Anaknya cowok. Alhamdulillah. Tanya namanya dong. Siapa namanya?
Alexander Gaisanael. Namanya banyak batu. Dipanggilnya apa? Alex. Oh, Nael. Alex. Tuh, kalau restu apa restu? Bulan saya berolahraga sekarang. Lebih rajin ya. Lebih rajin Untuk berolahraga. apa? Untuk 2026 lebih sehat ya. Nah, Om Lutfi gimana? Oh, Selama tidak. selama tidak podcast jadi Ultraman. Itu terus Ultraman ya. Iya, Ultraman yang udah verified. Wah. Nah, udah oke deh. Begini masih mending deh. Atau peringkas lagi kali paragraf panjang. Baca aja. Bener baca segitu. Mikir lagi kali peringkas dikit. Tolong diringkas. Mending apa jangan to the point aja gitu. Tapi to the point. Yuk jangan dead air. Ya ini emang. Oh iya, Om Rio. Kesibukannya apa Om Rio? Sama nggak Aku podcast. tunjukin hasilnya. Respect gitu mah udah. Nah, ini lebih mending lah. Oke. Nah, lebih better. Oke. Nah, ini lebih better. Udah tuh, SI lu deh. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas lah udah 2 aja. Cuma 3. Kasihan Om Rio perilakunya tuh. Ya, aku akan lihat yang paling atas. Terus baca. Iya. Oke. Ya bacain dulu aja deh. SI. SI-nya. Solusi. Ya, dari sisi sensoriknya ini menurut si AI berikan diet sensori harian. Kegiatan tekanan dalam gerakan yang berirama, seperti mendorong dinding, lompat trampolin mini, digulung selimut, mengunyah makanan kenyal. Terus selanjutnya ada ganti kebiasaan membutuhkan kepala secara aman dengan aktivitas proprioseptif tersebut. Berarti yang Tiga, atas ya. sediakan benda transisi berstruktur atau berbobot seperti mainan karet, bantal kecil sebagai pengganti kalkulator. Oke. Selanjutnya nomor 4 ada buat sudut tenang dengan pencahayaan redup untuk mengurangi distraksi dan membantu fokus. Yang kelima, selipkan jeda sensori seperti mengayun, memeluk bola besar sebelum aktivitas yang menuntut konsentrasi seperti menulis. Yang kelima adalah latih motorik halus lewat permainan sensori, meremas spons, bermain plastisin, menyobek kertas. Bukan 6 ada gunakan alat bantu ramah sensori, pensil berbobot, kaos kaki tanpa jahitan, baju berkancing besar untuk latihan berpakaian. Ini untuk sisi perilakunya Om. Sederhana dibilang pasang jadwal visual untuk mengurangi resistensi terhadap transisi. Terus yang kedua, alihkan ekolalia jadi komunikasi fungsional. Terus membuat tugas menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Terus kemudian coba ajarkan cara meminta bantuan dengan kartu bergambar misalkan atau menepuk bahu. Terus kasih pujian secara spesifik. Kemudian bangun respon sosial perlahan. Misalkan bermain giliran, memberikan benda kesukaan tanpa tekanan verbal tinggi. Oke, gimana guys tanggapannya nih? Gue pengen bahas ini sih yang benturin kepala gitu. Jadi kayak dia nganggapnya tuh benturin kepala tuh kayak kebutuhan sensoriknya dia gitu. Padahal Ini bentuk emosional ya. untuk ya kefrustasian dia gitu, karena kan mungkin dia overstimulate gitu atau overwhelmed dengan keadaan gitu, jadi dia akhirnya mukulin kepala karena emang sistem saraf pusatnya udah stres banget gitu, jadi dia ngalihinnya dengan benturin kepala gitu. Menurutku sih harusnya lebih ke ini sih ya, maksudnya kan dari AI juga udah ngasih tahu gitu bahwa ini anak butuh diet sensorik gitu. Nah, artinya kan emang ada permasalahan sensorik dan ada masalah transisi kan. Nah, memang harusnya sebaiknya fokusnya ke pengenalan lah suatu aktivitas yang mungkin akan dilakukan, mungkin lebih banyak soundingnya juga harus dengan bahasa dia. Kalau dia itu tidak ada visual ini ya, petunjuk visual saja ya. Ada petunjuk visual gitu kan. Gini. Oh iya. Oh ini kan ada visual bergambar gitu. Nah, yang kayak gini-gini sih yang penting dan pastikan dia itu emang ngerti lah dengan
visual apa namanya petunjuk visual yang diberikan gitu, karena dilihat tadi dia kan banyak rentang atensinya pendek, terus juga dia secara sosial nggak bagus, artinya dengerin juga nggak bagus, jadi dia ngilang-ngilang. Karena ini pastiin juga bahwa di saat dia lagi di sounding ke aktivitas selanjutnya atau lagi melakukan aktivitas, pastiin juga dia tahu juga gitu, on juga dia nggak dia masuk kayak gitu. Nah, itu sih menurutku ini ya lumayan fatal sih. Ini sama ini juga nih yang dia kabinet posisi bertekstur dan berbobot. Nah tadi kan dijelasin kan dia main kalkulator itu kan bukan karena dia nyari taktilnya kan, dari stimulasi visualnya kan, iya attachmentnya ke situ kan. Di sini transisi ini jauh banget, jauhnya kayak main karet beda kecil, maksudnya kan mungkin mengerti, maksudnya mungkin yang dia maksud itu ngetik-ngetiknya, ngetik-ngetiknya kan. Padahal tadi kalau dibaca lagi di kasus itu anaknya ini lebih visualnya kan, dilihatin doang. ada sama transisinya ke visual dulu, mungkin angka-angkanya doang atau main kartu angka yang tadi tuh kayak misalkan yang ini nih yang visual bergambar atau pakai apa, jadi yang masih berkaitan sama visual. Nah ini ya terlalu jauh kalau misalkan dari visual ke tekstur, maksudnya ya meskipun dia bisa ngeremas cuma matanya pasti kemana-mana kan, jadi attachment kaki biasa nggak dapet gitu. Terus juga sama yang selipkan jeda sensorik ini juga menurut aku terlalu simpel sih, maksudnya buat anak-anak yang notabene tuh dia gerakannya tuh masih kencang banget, masih lari-lari kayak gitu, maksudnya kalau langsung dikasih di pressure kayak gitu tuh menurut aku langsung responnya pasti langsung high, langsung meltdown, ditambah dengan ya kondisi dia yang belum bisa ngeposisiin diri dengan lingkungan transisi, itu kan berarti permasalahan si vestibulernya juga besar banget gitu, maksudnya pemahaman dia akan ruang lingkungan itu juga masih jelek banget. Jadi mungkin bisa lebih ditransisiin dengan gradasi yang lebih simpel, kayak main gerak aja, kayak misalkan jalan di atas bantal terus suruh dia merangkak mungkin atau manjat, ya anggaplah 5-10 menit, menurutku itu lebih better, karena efeknya tuh nggak akan senikmat kalau dia ya misalkan cuma main ayunan, meluk bola besar gitu. Menurut itu bagus malah dipakai justru pas di momen regulasinya aja gitu, di kondisi dia yang mungkin udah mulai capek gitu. Kalau dari aku sih mungkin salah satu hal kenapa dia melihat seluruh permasalahan kasus tersebut jadi sensori ya mungkin karena prom kita juga sih kayaknya ya. Iya sih. Karena kita minta untuk dijelaskan coba secara baik dari segi sensori integrasi maupun segi perilaku. Tapi aku cukup suka sedikit sih karena memang salah satu sensorik yang dia dia rekomendasikan itu proprioceptif sih, karena menurut aku memang proprioceptif kan salah satu sensori paling aman karena itu merupakan sensori pertama yang dikenalkan di tubuh kan dari dalam kandungan. Jadi memang aktivitas yang direkomendasikannya belum tentu tepat, tapi masuknya kategori aman, jadi nggak yang bikin anaknya terlalu overload juga ataupun anaknya nggak dapet respon apa-apa sih. Jadi paling dari aku tambahnya itu sih kalau untuk terkait sensoriknya. Cuman usia juga nggak masuk kita dia. Apa? Usianya juga nggak dimasuk. Iya. Gimana terlalu juga kan? Nggak ngeliat ke kondisi usia dia juga. Kalau dari Om Rio gimana Om terkait rekomendasi untuk sisi perilakunya sendiri? Sepertinya dia mendengar apa yang aku bilang. Jadi di awal itu dia menggunakan pendekatan pasang jadwal visual. Artinya kan itu sesuatu yang urgent dilakukan karena mungkin dia berusaha melihat bahwa yang menjadi masalah adalah kekakuan anak untuk melihat sebuah jadwal. Mungkin diharapkan dengan adanya jadwal visual yang berubah-ubah, dia harus tahu dulu visual jadwal itu yang berubah seperti apa kayak gitu. Dan dia diperkenalkan kalau misalkan biasanya habis mandi itu nonton TV, tapi ternyata habis mandi di hari itu mau pergi dulu ke tempat omanya atau ke tempat opanya karena ada kegiatan. Jadi sebelumnya dikasih tahu kalau dengan gambar bahwa nanti habis mandi tunjukkan gambar kamar mandinya, terus nanti di gambar berikutnya kita akan pergi ke rumah oma, terus ini ada gambar foto omanya atau opanya kayak gitu. Jadi kayak dari aku melihatnya dia berusaha untuk melihat akar permasalahan, karena menurutku memang itu sesuatu yang perlu jadi perhatian utama lebih dulu karena kan udah menyangkut keselamatan kayak gitu. Soalnya tadi tambahin juga sama Afi ya, gimana kalau gegar otak atau segala macamnya malah mengurangi kemampuan otaknya untuk bisa lebih berkembang dengan baik kan, karena ada damage atau cedera-cedera yang diakibatkan dari pembentukan kepala itu kayak gitu. Dan kalau aku sih biasanya pendekatannya akan lebih enak dengan merubah dari sesuatu apa yang dia suka yang jadi perhatian utamanya, misalkan kalkulator,
Misalkan kalau dia suka dengan angkanya, ya udah perubahannya dibuat dengan lebih kecil lagi ya, dengan cara aku kebayangnya sih nggak langsung jadwal visual yang transisi yang berubah, ya udah, tapi yang berubah itu dari kegiatan yang benar-benar dia lagi lakukan pada saat itu. Misalkan dia nekan-nekan angka kayak gitu, terus ya udah, biasanya dia nekan-nekan angka sendirian kayak gitu, tapi ternyata ada kita juga yang ikut, misalkan bawa kalkulator yang lain, kita ikut juga nekan tombol yang dia bikin kayak gitu. Nanti perubahannya pelan-pelan, kayak misalkan pas ngomong angka 1, kita bikin nadanya misal do, terus angka 2 re kayak gitu. Jadi ada, oh tapi dia nggak suka, oke jangan pakai suara lagi, kita coba lagi perubahan mana yang dia bikin suka. Atau misalkan dia pencet angka 1, kita udah siapin papan tulis, kita bikin ada lingkaran 1, kalau dia pencet 5 terus kita langsung bikin angka, ada lingkarannya, ada sejumlah 5 kayak gitu. Kira-kira dia tertarik nggak dengan perubahan ini, yang biasanya dia cuma ngelihat angka, tapi kali ini dia ngelihat bentuk yang lain kayak gitu. Atau kayak misalkan ternyata dia nggak suka lagi, udah kita coba lagi pendekatan yang lain, kayak misalkan ternyata dia pencet angka 1, 2, 3, terus kita malah jadi kayak bikin lompatan, kok kalau 1 lompatannya pendek, 5 lompatannya lebih tinggi misalkan. Oh ternyata dia nggak terlalu suka, yaudah kita cari yang lain. Tapi walaupun anaknya walaupun anaknya merasa tidak nyaman dan segala macam, tapi setidaknya dengan kita coba tiba-tiba ngerem dan dia kita kasih kesempatan anak itu untuk coba ketik-ketik lagi, paling nggak anak jadi belajar untuk rasa toleransi di situ sih. Soalnya anak tetap dibantu bikin berdaya, karena kalau anak nggak suka, kita langsung stop, terus kita ganti lagi pendekatan mana yang kira-kira yang bikin dia nyaman dengan perubahan yang kita lakukan. Karena tujuan kita kan mau coba untuk ikut bermain dengan caranya dia, cuman cara mainnya agak beda dikit aja kayak gitu. Itu sih jauh dari akunya sih. Ini mau nanya apa ya tadi? Oh yang frustasi tadi. Oh, oke. Kayak lebih baik fokus ke validasi secara emosinya ketika ada frustasi, atau lebih dengan kayak nge-brainstorm idenya dia terkait kesulitannya itu. Brainstormnya maksudnya kayak gimana dianya? Maksudnya kayak misalkan dia mau buka kunci gitu. Brainstormnya maksudnya ke kiri, ke kanan tadi udah nggak bisa ya gitu. Berarti ke arah mana lagi yang belum ya gitu. Atau kayak memvalidasi perasaannya, kayak ini susah ya, aduh frustasi banget ya. Mungkin saya responnya tadi kayak head banging, dak gitu. Nah itu kayak lebih baik di yang mana dulu yang didahulukan. Kalau aku didahulukan keselamatannya dulu sih. Langsung tahan kepalanya, baru kita kasih tahu, oh ya kesel ya ini nggak bisa buka ya, udah putar ke kiri ke kanan kayak gitu. Oh aku mau ikut bantu deh. Kita bantu dia lebih merasa berdaya, tapi tetap bantu keselamatannya, karena itu sesuatu yang utama kan. Maksudnya tetap jaga kepalanya dulu, baru kita bantu bahasain kayak gitu. Jadi kayak lebih ke arah safety first dulu, baru kita kasih intervensi. Kalau menurutku sih bisa berbarengan sih. Oh ya kamu kesel, terus kita juga tunjukin sebenarnya maunya apa ya. Karena mau buka pintunya ya. Oke, ini kita coba putar kayak gitu. Jadi kayak bantu anak lebih bisa dimengerti. Karena kan balik lagi rasa frustasi itu muncul karena tidak dimengerti, tidak kesampaian nih apa yang dia mau nih kayak gitu. Tapi dengan coba kita bantu bahasakan apa yang dia mau, ada rasa aman sedikit walaupun kan pintunya belum terlalu terbuka kayak gitu. Tapi kalau memang dipraktekkan bisa langsung sih dipraktekkan ke anak sendiri atau sepupu segala macam. Ketika kita validisin bahasanya, beda rasanya tuh, emosinya memang mungkin nggak akan hilang, tapi jadi lebih teredam sedikit karena akhirnya perhatiannya lebih ke arah oh kita mengerti nih. Anak merasa dimengerti apa yang dimaksud sama anak merasa dimengerti karena oh ya terapis atau orang dewasa ini tahu bahwa aku ingin buka pintu kayak gitu. Peningkatan rasa berdaya itu tadi ya. Karena kan balik lagi itu masalah frustasi yang datang dari ketidakberdayaan. Kalau menurutku ya berarti kita harus bantu dia untuk jadi lebih berdaya. Nah caranya gimana ya? Pertama jaga keselamatannya dia dulu, terus yang kedua baru kita kasih tahu bahwa dia sebenarnya frustasi karena apa, terus baru kalau emang dia nggak punya ide lain ya kita akan kasih solusinya. Tapi kalau seandainya anak ini bisa deh dikasih challenge lagi, oh iya gimana ya, apa kita buka ke kiri? Ternyata kita udah fair. Ya. Seperti itu. Keluarin dulu aja om, tadi om. Ya udah. Itu sih sebenarnya udah sih poinnya sih. Jadi gimana nih guys?
Gagal tantangan kita 30 menit. AI kira-kira bisa menggantikan manusia atau enggak? Kalau menurut aku ya, menurut aku akan tetap gak bisa sih. Yang yang mungkin si AI ini dia punya segala informasi ya. Cuma kalau menjadi menggantikan terapis itu, menurut aku amat sangat tidak disarankan karena yang si perlihat si anaknya yang menganalisa si anaknya adalah tetap orang awam gitu. Jadi hasilnya pun nanti jadinya nggak mungkin besar bakal nggak lengkap lah kayak gitu. Kayak ibarat kayak misalkan kan bisa pakai video misalkan dari Gemini lah kayak gitu. Menurutku ya pertama teknologi juga masih terbatas ya. Terus tambah juga nanti misalkan orang tua misalkan pengen melakukan pendekatannya lagi gitu, pengen coba pendekatan ke si anak menggunakan metode yang ada di AI ini. Menurutku itu juga akan sulit juga sih gitu, kayak butuh jam terbang juga sih. Tidak berdampingan juga kan metodenya gimana baiknya. Terus juga di sini memang masih sebenarnya sebatas kulitnya doang sih kalau diperhatiin juga. Maksudnya mungkin ya cukup nggak penjabaran umumnya aja gitu. Kalau misalkan mungkin orang tua mau start apa yang harus dilakuin mungkin ini bisa jadi acuan. Tapi kalau mungkin untuk concern yang lebih advance lagi sih mantap harus ke terapis lah ya jawabannya gitu. Karena ya emang yang aku perhatiin sih metodenya sih sebenarnya emang lebih worth yang dipakai di rumah sih permainan yang kayak begini nih. Dan ya tadi memang teori tanpa pengawasan atau teori tanpa praktek itu juga susah gitu. Jadi maksudnya walaupun dia bisa praktek tapi dia nggak didampingi sama profesional, ya khawatirnya itu hasilnya juga mungkin nggak akan sebagus dengan profesional yang memang ada di bidangnya gitu. Itu sih kalau menurut aku sih. Jadi memang ya namanya AI itu kan juga dia mengumpulkan dari sumber informasi dari mana-mana juga. Jawabannya mungkin bisa spesifik, cuman ya belum tentu juga. Maksudnya bisa relevan dipakai untuk semua anak lah gitu begitu. Kalau menurutku sih kalau ditanya bisa digantikan atau enggak, setuju nggak bisa. Tapi mungkin bisa menjadi kayak fourth atau fifth opinion aja sih, karena menurutku cukup bisa membantu untuk orang yang sebenarnya ingin tahu aja. Karena yang aku suka dari awal dia langsung menyarankan untuk ke terapinya langsung kan, ke profesionalnya langsung. Yeah. Karena satu hal mungkin kekurangan yang aku lihat itu adalah jawabannya itu tergantung dari prompt si pemberi juga. Jadi dia nggak paham konteks dari kasusnya gimana ataupun konteks situasionalnya gimana. Jadinya ya jawabannya pun juga tidak memberikan situasi hal yang kita perlukan gitu sebenarnya. Jadi bisa digunakan tapi lebih ke arah ya udah hanya untuk sekedar tahu. Mungkin di awal-awal bingungnya harus gimana, coba dulu aja kesini kan, ntar baru kita ke profesional kayak gitu mungkin dari aku. Iya, setuju sih. Memang tidak bisa menggantikan tapi bisa membantu, apalagi buat orang tua atau orang yang benar-benar awam. Betul. Sehingga kan bahasa-bahasa yang selama ini mungkin dia nggak mengerti soal propiol lah, maksudnya keseimbangan vestibular segala macamnya, kan dia jadi lebih mudah untuk memahami, sehingga jembatan dari mungkin bahasa terapisnya ke bahasa orang tersebut jadi lebih mudah, karena orang itu juga bisa jadi ya lebih tahu lah kulit-kulitnya segala macam. Dan setuju juga tadi bisa membantu lah apa yang bisa dilakuin untuk sebagai orang awam ya, sambil menunggu, karena kan mungkin soal dapat jadwal segala macamnya kan belum tentu cepat kayak gitu. Itu aja sih dari aku sih. Juga kayak lu ngasih tahu seberapa pentingnya kembangin sensor ini. Oke. Gimana? Jadi gimana? Udah dari kesimpulan kan? Jadi tadi kesimpulan ya. Ternyata hasil akhirnya belum bisa ya guys saya menggantikan. Jadi mungkin buat penggambaran aja sih, buat nice to know boleh lah. Tapi kalau untuk diterapin ya harus tetap konsultasi juga sama profesional. Jadi kemarin yang memberikan saran menggunakan AI untuk daerah pelosok kalau bisa ditunda dulu ya guys ya. Prit. Ya, intinya jangan lupa komen. Enggak, jangan lupa MBG. Main bola gratis. Oke, Alvio penutupan. Oke, gimana menurut teman-teman? Kalau kalian nggak setuju soal penggunaan AI ini, atau kalian bahkan punya ide tersendiri mengenai
sebaiknya AI ini kita bisa gunakan seperti apa ya kalau memang tidak bisa menggantikan terapis dalam konteks menangani kasus anak-anak berkebutuhan khusus. Oke, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye.